Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu matematikawan dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kirana Azura dengan NIM 2003008. Saya berasal dari Prodi Matematika NK dari Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Helma. Baik, di sini saya akan membahas tentang René Descartes. Di mana poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai riwayat singkat, yang kedua mengenai karya-karyanya, yang ketiga mengenai penemuan, dan yang terakhir yaitu filosofinya. Baik, langsung saja ke topik yang pertama, yaitu riwayat singkat. Matematikawan René Descartes lahir di sebuah desa di La Haye, Prancis pada tanggal 31 Maret tahun 1596. Masa muda René Descartes dihabiskan di sebuah universitas Jesuit di La Fès pada tahun 1604 sampai dengan 1612. Pada umur 20 tahun, René Descartes mendapatkan gelar ahli hukum dari Universitas Poitiers. René Descartes merupakan seorang matematikawan, fisikawan, filsuf, dan juga teolog, karena beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga beliau disebut dengan Bapak Matematikawan Modern. Pada tahun 1649, Descartes menerima bantuan tawaran keuangan yang lumayan dari Ratu Swedia, yaitu Ratu Christina. Ratu memintanya untuk menjadi guru pribadinya. Namun, Descartes amat kecewa ketika dia tahu sang ratu meminta diajarkan pada jam 5 pagi. Dia khawatir udara pagi yang dingin bisa membuatnya mati. Dan apa yang ia takutkan menjadi kenyataan. René Descartes terkena pneumonia. Ia meninggal 11 Februari tahun 1650 setelah 4 bulan sampai dia di Swedia. Dalam pandangan hidupnya, Descartes menolak untuk mempercayai segala sesuatu sampai dia bisa membangun atau menemukan landasan untuk mempercayai hal itu sebagai sebuah kebenaran. Pandangan Descartes yang paling terkenal adalah cogito ergo sum, yang berarti saya berpikir oleh karenanya saya ada. Atas pandangan inilah dia berpikir bahwa setiap pengetahuan harus dibuktikan dan dikembangkan. Poin yang kedua yaitu mengenai karya-karya Descartes. Karya Descartes yang paling terkenal yaitu Discours de la Méthode. Di tahun 1637, René Descartes menerbitkan bukunya yang sangat terkenal yang berjudul Discours on the Method for Properly Reading the Reason and Finding Truth in the Science. Biasanya diringkas saja dengan Discours on Method. Discours ditulis dalam bahasa Prancis dan bukan Latin, sehingga semua kalangan inteligensia dapat membacanya, termasuk mereka yang tidak memperoleh pendidikan klasik. Discours on Method berisi pengenalan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang tegak lurus satu sama lainnya. Tulisan lainnya yaitu geometri, di mana di dalam tulisan ini dia memperdalam konsep-konsep yang telah dikembangkannya. Tulisan ini membahas mengenai gagasan menyatukan aljabar dan geometri menjadi satu subjek dan menemukan geometri aljabar yang disebut geometri analitik, yang melibatkan pengurangan geometri menjadi bentuk aritmatika dan aljabar dan menerjemahkan bentuk geometris ke dalam persamaan aljabar. Karya Descartes selanjutnya yaitu Meditations de Prima Philosophia. Buku ini ditulis pada tahun 1641 yang membahas mengenai keberadaan Tuhan dan keabadian jiwa. Buku ini ditulis dalam bahasa Latin dan terjemahan Perancisnya terbit pada tahun 1647. Karya selanjutnya yaitu Passion of the Soul, yang mana membahas mengenai diskusi mendalam tentang cara kerja emosi dan tepatnya kehidupan manusia sebagai subjek. Karya Descartes selanjutnya yaitu The Essential Descartes, yang mana membahas tentang wacana mengenai metode, meditasi tentang filsafat pertama, dan aturan untuk arah pikiran. Selanjutnya yaitu Theatres of Man, yang mendeskripsikan secara rinci tentang sistem saraf dan fungsinya. Buku yang dijadikan salah satu esai yang ditulis dengan Discours on the Method yaitu La Dioptrie.
Di mana dalam buku ini Descartes menggunakan berbagai model untuk memahami sifat-sifat cahaya. Descartes menjelaskan hukum pelengkungan cahaya yang sesungguhnya sudah ditemukan oleh Wilbur Snell. Dia juga mempersoalkan masalah lensa dan berbagai alat-alat optik, melukiskan fungsi mata, dan berbagai kelainan-kelainannya, serta menggambarkan teori cahaya yang hakikatnya versi pemula dari teori gelombang yang belakangan dirumuskan oleh Christian Huygens. Sebenarnya, sebelum menulis Descartes on the Method, diketahui pada tahun 1629, Descartes menulis sebuah buku yang terkenal yang bernama Rules for the Direction of the Mind. Buku ini memberikan garis-garis besar mengenai metode Descartes dalam memperoleh pengetahuan. Tetapi buku yang dia tulis dianggapnya tidak komplit dan dia juga tidak berminat untuk menerbitkannya. Tetapi pada akhirnya buku ini diterbitkan untuk pertama kalinya oleh seseorang setelah 50 tahun Descartes wafat. Selanjutnya yaitu penemuan-penemuan Descartes. Penemuan yang pertama yaitu sistem koordinat Cartesius. Descartes telah menemukan sebuah metode untuk menyajikan sebuah titik sebagai bilangan berpasangan dalam sebuah bidang data. Bilangan-bilangan tersebut terletak pada dua garis saling tegak lurus, satu sama lain dan berpotongan di sebuah titik yang dinamakan origin 0,0, yang biasa disimbolkan dengan huruf kapital O 0,0. Bidang ini dinamakan bidang koordinat atau lebih dikenal dengan bidang Cartesius. Karyanya yang kedua yaitu sistem koordinat dua dimensi. Setelah abad ke-17, Descartes menggunakan abjad-abjad awal alfabet misalnya A, B, dan C untuk konstanta, dan akhir alfabet misalnya X, Y, dan Z digunakan untuk variabel. Untuk sistem koordinat dua dimensi digunakan variabel X dan Y. Sebagai petunjuk arah horizontal digunakan sumbu X di mana X positif untuk arah ke kanan dan X negatif untuk arah ke kiri. Sedangkan untuk petunjuk arah vertikal digunakan sumbu Y di mana Y positif untuk arah ke atas dan Y negatif untuk arah ke bawah. Posisi setiap titik ditandai dengan pasangan dua bilangan yang merupakan pasangan posisi X dan Y, yaitu XY yang disebut dengan koordinat. Karyanya yang selanjutnya yaitu kemiringan pada persamaan garis lurus. Descartes adalah orang pertama yang memberikan gambaran mengenai penyelesaian kemiringan dan persamaan linear. Menurutnya, kemiringan menentukan posisi suatu garis terhadap koordinat X dan koordinat Y. Beliau dikatakan telah memberikan sebuah metode untuk memecahkan masalah garis dan kemiringan dalam masalah aljabar dan geometri, di mana rumus kemiringan dasar Itu sama dengan mx tambah b. Dan rumus kemiringan yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Banyak ahli matematika mengakui Descartes sebagai orang yang menemukan rumus kemiringan ini, meskipun tidak banyak tulisan yang menunjukkan secara langsung bahwa beliau sebagai penemu rumus kemiringan. Oleh karena itu, beliau mendapat sebutan sebagai Bapak Geometri Analitik. Penemuan lainnya yaitu metode universal penaralan deduktif. Metode ini melepaskan ilmu tentang kerasnya metode skolastik. Proyeknya mendalilkan metode umum dalam aturannya untuk semua ilmu pengetahuan yang menurutnya keraguan adalah cara terbaik untuk mencapai kepastian. Intinya yaitu didasarkan pada kenyataan bahwa struktur akal manusia mampu menerapkan pengetahuan semua objek itu adalah rezeki dari semua ilmu. Penemuan selanjutnya yaitu model mekanistik. Penemuan ini merupakan kontribusi penting untuk fisika atau filsafat alam. Itu terdiri dari perumusan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta kecuali manusia dapat direduksi menjadi materi yang bergerak. Penemuan lainnya yaitu geometri analitik dan Cartesian. Metode ini terdiri dalam memecahkan masalah geometri secara aljabar dan geometri aljabar yang diajarkan di sekolah-sekolah di zaman modern. Selanjutnya yaitu dualisme metafisik atau Cartesius. Menurut teori ini, tubuh berfungsi sebagai mesin yang memiliki sifat material yang dapat dibagi, sedangkan pikiran dan jiwa merupakan suatu zat yang tidak dapat dibagi, yang tidak mengikuti hukum fisika. Tubuh dan pikiran berinteraksi melalui kelenjar pineal, pikiran mengendalikan tubuh. Ini dapat memengaruhi pikiran rasional. Selanjutnya yaitu filosofi Descartes.
di mana ada 4 filosofi yang terkenal. Yang pertama yaitu teori kebenaran ilmiah. Descartes percaya bahwa seluruh dunia kecuali Tuhan dan jiwa manusia beroperasi secara mekanik. Karena itu, Descartes percaya bahwa peristiwa dapat dijelaskan atau melalui percobaan-percobaan ilmiah, sehingga dia menolak berbagai bentuk sihir, astrologi, dan takhayul lainnya. Filosofi yang kedua yaitu mengenai psikologi. Bagi Descartes, psikis merupakan dunia mental dan jasmani merupakan dunia material memiliki sifat-sifat yang berbeda. Filosofi yang ketiga yaitu ontologi Tuhan dan benda. Descartes mendasarkan akan adanya Tuhan pada prinsip bahwa sebab harus lebih besar, sempurna, baik dari akibat. Dalam pikiran Descartes, ia memiliki suatu gagasan tentang Tuhan adalah suatu makhluk sempurna yang tak terhingga. Setelah membuktikan adanya Tuhan, Descartes membuktikan bahwa benda material itu eksis. Ia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan ketidakmampuan untuk memiliki kecenderungan pemahaman bahwa benda material itu eksis. Apabila pemahaman benda material eksis hanya merupakan sebuah matriks kompleks yang menipu pikiran manusia, itu berarti Tuhan adalah penipu, sedangkan bagi Descartes, penipu ialah tidak kesempurnaan, padahal Tuhan ialah makhluk yang sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwa benda material itu pastilah ada. Filosofi yang terakhir yaitu mengenai metafisika. Bagi Descartes, realitas terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama benda material yang terbatas, seperti meja, kursi, dan tubuh manusia. Yang kedua yaitu benda mental atau non-material yang terbatas, seperti pikiran dan jiwa manusia. Dan yang terakhir yaitu benda mental yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Ia juga membedakan antara pikiran manusia dan tubuh fisik manusia. Pembagian ini juga mengantarkannya pada pembagian keilmuan. Realitas material sebagai ranah bagi keilmuan baru yang dibawa Galileo dan Copernicus, realitas mental bagi keilmuan dalam bidang agama, etika, dan sejenisnya. Namun, dualismenya ini juga yang kerap kali menjadi kritikan bagi berbagai filsuf lainnya seperti Berkeley. Misalnya, problem utama dari dualisme tersebut ialah bagaimana pikiran dan tubuh berinteraksi satu sama lainnya, serta terjebak dalam pilihan ekstrim. Baginya benda hidup selain manusia, contohnya hewan, tidak memiliki pikiran dan jiwa, jika hanya dipandang sebagai bentuk material sama halnya seperti mesin. Kesimpulan, Descartes merupakan seorang matematikawan, fisikawan, filsuf, dan juga teolog. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga mendapat sebutan Bapak Matematikawan modern. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.